Hai, selamat siang Bang Gona Pengadilan Negeri Unaaha. Jumpa lagi dengan saya, Esther, dalam podcast Pengadilan Negeri Unaaha kali ini. Dalam podcast ini, kita kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak M. Kasim Pagala. Beliau adalah Sekda Kabupaten Konawe Utara. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Esther. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat karena dengan Pengadilan Negeri Unaaha sangat memberi aku motivasi. Ya, terima kasih Pak atas waktunya kali ini. Kita akan berbincang-bincang mengenai Kabupaten Konawe Utara, di mana kita ketahui kan Pak, Kabupaten Konawe Utara itu merupakan salah satu wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Unaaha. Mungkin Bapak selaku Sekda Kabupaten Konawe Utara bisa menceritakan kepada kami Pak, bagaimana sejarah singkat berdirinya Kabupaten Konawe Utara, kemudian apa filosofi maupun semangat yang mendasari berdirinya Kabupaten Konawe Utara itu. Makasih Mbak Esther. Kalau kita bicara tentang sejarah Kabupaten Konawe Utara terbentuknya ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 kemarin. Iya, Pak. Kabupaten Konawe mekar, pemecahan dari Kabupaten Konawe. Di mana filosofi berdirinya ini adalah salah satunya pendekatan pelayanan. Nah, alhamdulillah saat ini Konawe Utara kita paham bahwa dia berdiri sejak 2007 yang lalu, saat ini sudah mencapai 15 tahun lebih. Iya, Pak. Kalau seperti wanita yang cantik itu sudah mulai masuk pada kondisi dewasa. Sudah remaja ya, Dia Pak? remaja, sangat remaja sekali dan sudah mulai diidolakan orang-orang karena Konawe Utara adalah kabupaten yang jadi impian buat semua orang yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya Indonesia ini. Seperti itu, Mbak Esther. Oh iya. Selama tadi Bapak cerita ya, selama 15 tahun berdiri, sejak awal berdirinya Kabupaten Konawe Utara itu pecah dari Kabupaten Konawe hingga saat ini. Boleh tahu Pak, sudah ada berapa kecamatan yang ada di Konawe Utara ini, Pak? Kalau setelah berdiri ini, kecamatan sekarang terdiri dari 13 kecamatan, 13 kecamatan 159 desa, 11 kelurahan. Yang terdiami dari luas wilayah 5.184 hektar. Kita tahu bahwa Konawe Utara ini sebenarnya kita lihat berbatasannya di sebelah utara sana adalah Kabupaten Morowali, sebelah sana adalah Kabupaten Konawe, dan semua tersebar dari 159 desa itu dan 11 kelurahan dan 13 kecamatan. Iya, seperti Bapak kita ketahui bersama ya Pak ya, wilayah Konawe Utara itu kan ada terdiri dari pegunungan, ada terdiri dari laut. Itu mata pencaharian penduduk Konawe Utara itu apa Pak? Sebagian besar itu masyarakat Konawe Utara mata pencahariannya. Jadi kalau Mbak Esther begini, jadi Konawe Utara ini sebenarnya penduduknya itu 68.000 lebih. Ya. Mata pencaharian rata adalah pertanian, Ya. yang selebihnya adalah nelayan, Ya. dan sisanya adalah pegawai aparatur sipil negara. Iya. Tapi yang dominan adalah pertanian. Nah, pertanian. Kenapa? Karena Konawe Utara terdiri dari dua. Pertama daratan dan ada kepulauan. Nah, kepulauan ini ada kepulauan terdiri dari ada Lasolo Kepulauan yang ada di sana, Iya. dari beberapa desa. Nah, daratan ini mulai dari Wiwirano sampai Mutui. Jadi mata pencaharian utama ada 3. Pertama adalah yang dominan adalah pertanian. Iya, Pak. Kedua adalah menyangkut persoalan nelayan, dan ketiga adalah pernegaraan. Selain itu adalah kita tahu bahwa sini banyak tambang. Jadi banyak tambang yang ada di Konawe Utara, tapi itu adalah bagian tak terpisahkan dari mata pencaharian masyarakat sebagai bagian yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tambang tersebut. Iya. Nah, seperti kita ketahui juga kan Pak, Konawe Utara itu banyak yang bilang jauh dari ibu kota provinsi gitu kan Pak. Perjalanan ke sini pun lumayan lama lah. Nah, sementara saat ini itu Pak, segala sesuatu kan harus berbasis ke teknologi. Nah, bagaimana kiat-kiat Bapak sebagai pimpinan, salah satu pimpinan di Kabupaten Konawe Utara ini untuk berusaha mengembangkan teknologi? Misalkan dengan internet itu Pak, kan banyak yang mengeluh juga kalau di Konawe Utara itu katanya internetnya susah. Bagaimana itu Pak kiat-kiatnya Bapak? Makasih Mbak Esther. Jadi kalau bicara persoalan pengembangan teknologi sekarang, saya perlu jelaskan sekilas tentang persoalan Konawe Utara. Jarak tempuh dari ibu kota provinsi itu hanya 97 km. Itu dari provinsi ke Konawe Utara. Ya, jadi persoalan sekarang ini kan memang jalanan sekarang ini kan dalam pembenahan.
biaya pemenahan itu jalan nasional. Nah, jalan nasional itu yang disebut dengan jalan Trans Sulawesi. Tapi ada jalan alternatif, yaitu jalan alternatif yang kita lewat di Virtun sana. Iya, Pak. Sebenarnya kita tempuh hanya sekitar 2 jam lebih. Apalagi jalan sekarang ini alhamdulillah sudah jalan bagus, jadi kita tidak ada masalah lagi. Menyangkut persoalan bagaimana teknologi ini, alhamdulillah program Bapak Bupati dengan konsep visi misi beliau adalah Konasara, Konawe Utara Sejahtera dan Berdaya Saing. Alhamdulillah dari 159 desa, 11 kelurahan, 13 kecamatan ini, tinggal ada beberapa desa yang masih black spot. Tapi itu sekarang sudah ada konsep kebijakan Pak Bupati, dalam tahun ini sudah semua jaringan sudah masuk di tiap-tiap desa yang bersangkutan dan kecamatan ini. Iya. Salah satunya adalah Kecamatan Oheo, Kecamatan Asera, insya Allah tahun ini sudah semua. Tidak ada lagi black spot itu jaringan. Nah, sehingga sekarang, kayak tadi kita baru lihat bahwa setelah kita adakan sosialisasi itu, yang hadir sini kan hanya beberapa, kepala SKPD saja, tapi para camat, lurah, dan desa itu masing-masing di kecamatannya. Mereka berada di sana dan kita langsung Zoom dengan mereka melalui dengan internet yang ada. Begitu Mbak Esther. Iya, Pak. Kita tahu bersama kan Pak, Pengadilan Negeri Unaha itu mempunyai 3 wilayah hukum Pak, yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara. Nah, Pengadilan Negeri Unaha juga Pak mempunyai beberapa inovasi. Bagaimana tanggapan Bapak terkait inovasi-inovasi yang dimiliki Pengadilan Negeri Unaha itu bagi Kabupaten Konawe Utara sendiri, Pak? Maksud Mbak Esther, saya mewakili Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Di kesempatan ini saya mengatakan, saya bangga dengan Pengadilan Negeri Unaha ini. Ya, begitu banyak inovasi-inovasi yang dilakukan, antara lain adalah satu, pertama adalah kemitraan. Yang selama ini setiap kami ada kegiatan di Konawe Utara, begitu sibuknya Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Unaha ini di bawah pimpinan Ibu dan seluruh jajarannya, tidak pernah kalau kami undang tidak hadir di Konawe Utara. Semua hadir ini. Nah, ini salah satu kebanggaan kami, kesyukuran kami. Kalau kita bandingkan, mohon maaf, di masa-masa yang lalu, itu mungkin karena faktor yang tadi, mungkin karena transportasi yang begitu jauh, tapi sekarang sudah alhamdulillah, sudah komunikasi kita sudah bagus, tinggal kita per telepon saja, WA sama Ibu, sama Bapak semua, alhamdulillah hadir di Konawe Utara. Nah, apalagi inovasi yang dilakukan kayak tadi, sosialisasi tentang persoalan apa yang dijelaskan tadi itu, ini kan satu pemahaman yang baru. Artinya apa? Pendekatan pelayanan kepada masyarakat tidak perlu berpayah-payah lagi harus bagaimana-bagaimana. Tapi prinsipnya adalah ada niat, keikhlasan kita untuk menyelesaikan tentang persoalan hukum-hukum yang ada di wilayah Pengadilan Negeri Unaha ini. Begitu Mbak Esther. Ya, jadi pada ini kesimpulannya, Konawe Utara sendiri merasa sangat terbantu ya Pak ya dengan adanya inovasi-inovasi Pengadilan Negeri Unaha itu ya Pak. Saya jujur mengatakan bahwa bukan lagi terbantu, benar-benar ini. Benar-benar, saya tambah lagi, benar-benar terbantu sekali masyarakat Kabupaten Konawe Utara dengan adanya Pengadilan Negeri Unaha yang punya inovasi yang begitu cemerlang ini. Nah, saya bilang bahwa andai kata dari 541 kabupaten kota seperti ini pengadilan negerinya, alhamdulillah Indonesia sudah kita kembali pada negara-negara yang maju seperti negara Amerika, negara Filipina dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan lah pengadilan negeri yang lain bisa mengikuti jejak Pengadilan Negeri Unaha ini. Begitu Mbak Esther. Iya Pak. Kemudian yang terakhir ini Pak, Bapak mau sebagai mewakili pimpinan di Kabupaten Konawe Utara maupun seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Utara, apa harapan Bapak terkait layanan yang ada di Pengadilan Negeri Unaha itu Pak? Mungkin ada saran ataupun masukan dari Bapak dan harapan-harapan yang ingin Bapak kemukakan dalam podcast ini? Ya, makasih Esther. Kalau kita berbicara tentang persoalan harapan kita, cukup banyak harapan kita sebenarnya. Sebagai manusia biasa tidak mungkin sempurna semua, tapi mungkin masih ada hal-hal yang kita ingin perbaiki. Saran-saran kami selaku pemerintah daerah adalah komitmen kita tetap kita pegang, kerjasama kita tetap kita harus pelihara, kita malah tingkatkan. Apalagi tentang pelayanan yang ada sekarang ini, saya harapkan kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Unaha ini, betul-betul kita mari berkoordinasi yang baik tentang persoalan apapun yang kita melakukan, sehingga semua langkah-langkah strategi yang kita inginkan bisa tercapai dengan baik. Itu harapan pertama saya sebagai pemerintah daerah. Harapan kedua adalah, mari kita sifat keterbukaan selalu ada, contoh katakan seperti ini. Pasti juga Pengadilan Negeri sana pasti banyak masalah-masalah yang dihadapi. Nah, ayo mari kita berkoordinasi. Karena apapun sifatnya, pemerintah daerah itu adalah selalu berkomitmen dengan semua forum koordinasi pimpinan daerah yang ada di wilayah itu. Itu barangkali harapan saya selaku mewakili Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Terima kasih Mbak Esther.
Iya, terima kasih Bapak. Hari ini waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan saya Pak terkait layanan inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Unaha. Semoga di lain kesempatan Pak kita dapat jumpa lagi. Demikianlah Banggona PN Unaha podcast kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. PN Unaha, semangat, 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 luar luar biasa. biasa.